Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan hal-hal penting yang harus kalian ketahui sebelum mendaftar SPAN PTKIN 2022, supaya kalian tahu fakta-faktanya dan lebih kenal dengan SPAN PTKIN 2022, dan juga meyakinkan kalian untuk bisa lolos di jalur ini. Maka dari itu, teman-teman tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip supaya paham. Baiklah, sebelum ke videonya, teman-teman like ya video ini dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat buat videonya. Dan jangan lupa follow Instagram @seputar.umptkin, karena di situ ada informasi PTKIN, lalu ada tryout gratis dan masih banyak lagi. Dan juga follow Instagram pribadi aku @ashrafalik19. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy it! Hal pertama yang harus kalian ketahui buat pejuang SPAN PTKIN 2022 adalah pendaftaran SPAN PTKIN dimulai dari sekolah yang kemudian diberikan kepada siswa untuk login. Maksudnya di sini, sekolah dululah yang mendaftar duluan, bukan siswa sendiri yang mendaftar duluan. Jadi, kalau kalian ingin mendaftar SPAN PTKIN, kalian tanyakan ke sekolah kalian. Pak, saya mau daftar masuk kuliah lewat jalur SPAN PTKIN 2022. Apakah sekolah kita sudah terdaftar SPAN PTKIN atau belum ya Pak? Kalau kalian tidak terdaftar SPAN PTKIN sekolah kalian ini, maka otomatis kalian tidak bisa mengikuti SPAN PTKIN 2022. Nah, sekolah ini mendaftarnya dengan cara mengisi PDSS dan memverifikasinya. Setelah sekolah mendaftar dan mendapatkan username dan password dari email panitia SPAN PTKIN, maka guru kalian akan membagikan username dan password jika kalian mau daftar SPAN PTKIN 2022. Jadi selanjutnya, kalian sendirilah yang mendaftar SPAN PTKIN dengan memasuki username dan password yang sudah kalian dapatkan dari guru tadi. Jadi di sini kalian tanyakan dan follow up terus ya ke sekolah kalian, apakah sekolah kalian sudah mendaftar SPAN PTKIN atau belum ya? Karena biasanya ada beberapa sekolah yang tidak terbiasa atau tidak pernah mendaftar SPAN PTKIN seperti SMK, SMA. Jadi hal pertama yang harus kalian ingat dan catat adalah pendaftaran SPAN PTKIN ini tidak bisa oleh diri kita sendiri duluan. Sekolahlah yang duluan mendaftar SPAN PTKIN dengan cara mengisi PDSS dan verifikasinya melalui link ini. Oke, paham ya? Hal kedua yang harus kalian ketahui buat pejuang SPAN PTKIN 2022 adalah kalian boleh lintas jurusan. Maksudnya apa sih Bang lintas jurusan? Misalnya, kalian dari jurusan IPA saat SMA sederajat. Terus, kalian ingin mengambil jurusan kuliah yang kategorinya IPS atau keagamaan, seperti pendidikan agama Islam, satris IPS. Nah, itu kalian boleh mengambil jurusan tersebut. Sedangkan, kalau kalian dari jurusan IPS, terus kalian ingin mengambil jurusan yang kategorinya IPA, seperti tadris IPA, pendidikan matematika. Nah, itu boleh dilakukan ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini tidak ada peraturan bahwa di SPAN PTKIN tidak boleh lintas jurusan. Saya juga di SMA jurusan IPA dan malah lintas jurusan pilih pendidikan agama Islam. Jadi di sini apapun jurusan saat kalian SMA, SMK, pesantren sederajat, bebas pilih jurusan kuliah apa saja. Dan tidak ada larangan, kalian harus memilih jurusan sesuai dengan jurusan saat kalian SMA sederajat. Jadi, hal penting kedua ini, kalian boleh lintas jurusan atau linjur. Hal penting yang ketiga yang harus kalian ketahui yaitu pendaftaran SPAN PTKIN hanya bisa diikuti oleh angkatan 2022 yang merupakan siswa SMA, SMK, MA, MAK, pesantren. Jadi, buat kalian yang berada di angkatan tahun-tahun sebelumnya seperti 2021, 2020, itu tidak bisa ya guys, yang namanya bisa mendaftar SPAN PTKIN 2022. Tapi tenang saja, kalian bisa mendaftar lewat jalur UMPTKIN dan jalur ujian mandiri. Jadi, buat kalian yang angkatan 2022,
kalian manfaatin SPAN PTKIN ini dengan sebaik-baiknya ya. Karena SPAN PTKIN ini kita hanya mengandalkan nilai rapor, tidak ada dites atau ada soal ujian yang harus kita kerjakan. Dan tentunya ini gratis, biaya pendaftaran ditanggung oleh pemerintah. Jadi jangan buang kesempatan ini ya. Hal penting keempat yang harus kalian ketahui yaitu kalian bisa memilih 4 jurusan di 2 universitas. Maksudnya gimana sih Bang? Dengarkan dan simak baik-baik ya. Untuk PTKIN kan kita bisa pilih 2. Misalnya kita pilih di UIN Sultan Syarif Qasim Riau dan di UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di masing-masing PTKIN yang sudah kita pilih tadi, untuk UIN Sultan Syarif Qasim Riau saya pilih jurusannya Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Sedangkan untuk PTKIN yang kedua tadi yaitu UIN Imam Bonjol Padang, pilih jurusannya Pendidikan Agama Islam dan Tadris IPS. Nah, itu dia ya yang dimaksud dengan kita bisa memilih 4 jurusan di 2 universitas. Nah, jurusan dan PTKIN yang sudah kalian pilih tadi kan ada pilihan pertama, kedua, ketiga, dan pilihan keempat. Itu merupakan prioritas pilihan kalian. Jadi buat pilihan pertama itu adalah jurusan PTKIN yang paling kalian minati atau paling kalian dinomor satukan. Jadi untuk pilihan kedua itu agak prioritaskan. Pokoknya prioritasnya itu mulai menurun dari pilihan pertama sampai pilihan keempat. Oke, paham ya? Jadi di sini kalian harus bijak menentukan jurusan beserta PTKIN yang paling kalian minati. Buat teman-teman yang masih bingung menentukan jurusan kuliah yang tepat berdasarkan bakat dan minat atau berdasarkan yang lainnya, silahkan tonton video aku yang ini ya. Hal penting kelima yang harus kalian ketahui, dan ini pasti banyak banget dari kalian yang bertanya, yaitu apakah SPAN PTKIN ada sistem blacklist? Sistem blacklist ini maksudnya ketika saya mendaftar SPAN PTKIN dan saya lolos, tapi saya kurang menyukai jurusan PTKIN yang saya lolos itu, dan akhirnya saya nggak mengambil jurusan PTKIN itu, yang mengakibatkan untuk angkatan berikutnya di sekolah kalian tidak diperbolehkan lagi untuk mendaftar SPAN PTKIN. Jadi, apakah ada sistem blacklist atau tidak? Jawabannya adalah tidak ada. Di SPAN PTKIN tidak ada yang namanya sistem blacklist. Namun, ada peringatan, teguran, hukuman atau sanksi kepada sekolah kalian. Misalnya, kalian lolos, tetapi kalian tidak mengambilnya dan malah berpaling ke universitas lain atau berpaling ke jalur lain. Maka sekolah kalian akan mendapatkan peringatan. Mereka berkata seperti ini, siswa sekolah itu sudah lolos, tapi kenapa siswa sekolah itu membuang kesempatan ini? Nah, maka dari itu, di tahun berikutnya SPAN PTKIN 2023, sekolah kalian akan dipertimbangkan lagi tingkat kelolosannya. Misalnya, sekolah kalian tingkat kelolosannya itu persentasinya 30%, tapi ada siswa yang lolos tetapi tidak mengambilnya. Maka tingkat kelolosannya untuk tahun berikutnya 2023 dikurang menjadi 20% misalnya. Tapi tidak ada sistem blacklist, hanya berupa peringatan atau sanksi. Jadi buat teman-teman yang lolos SPAN PTKIN, mohon untuk diambil ya, karena kan kasihan di luar sana banyak yang ingin lolos SPAN PTKIN. Jadi buat kalian, tolong pikirkan jurusan sesuai bakat minat kalian secara matang-matang ya. Yaps, itu dia hal-hal penting yang harus kalian ketahui sebelum mendaftar SPAN PTKIN 2022. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan komentar di bawah atau hubungi nomor WhatsApp saya 0895 1551 2714. Dan di WhatsApp tersebut, kalian juga bisa join grup seputar PTKIN 2022 yang akan membahas SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan ujian mandiri. Oh iya, share ya video ini ke medsos yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.